Ya, Anda masih bersama kami di Newsroom. Kita masih akan melanjutkan dialog kita terkait dengan polemik kenaikan UMP DKI. Bang Sarman, dengan kondisi pandemi saat ini semua sulit. Pengusaha sulit dan pekerja juga sulit juga begitu. Jadi sama-sama mengalami kesulitan begitu ya. Apakah momen ini memang sesuai dengan kondisi saat ini? Apa yang memberatkan dari pengusaha selain dalam kondisi pandemi dalam untuk kenaikan UMP DKI ini? Dan apakah memang sudah bertemu juga dengan Gubernur DKI dan membahas terkait masalah ini, Bang Sarman? Ya. Sebelum jawab ya, saya mau respon dulu tadi yang mencatatkan masalah undang-undang tadi ya. Jadi ketika ada keputusan daripada MK mengenai gugatan dari buruh Undang-Undang Cipta Kerja, Bapak Presiden, Bapak Menko Perekonomian itu tegas menyatakan bahwa undang-undang ini tetap berlaku dan seluruh turunannya tetap berlaku. Undang-undang mana ini? 36 tadi? Ya bukan, Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Berarti dan turunannya tetap berlaku sampai dengan ada penyempurnaan 2 tahun ke depan. Itu tegas dan jelas gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua masalah yang tadi. Kalau kita lihat saat ini kondisi dunia usaha, apalagi di Jakarta, itu baru mulai merangkak. Baru 2 bulan terakhir ini pengusaha itu mengalami gairah ekonomi yang sudah berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena apa? Kita tahu Jakarta ini kota jasa. Kota jasa itu akan bergairah ketika berbagai pergerakan manusia itu bebas. Tapi ketika pergerakan manusia di Jakarta itu dipersempit dan dilarang, ekonomi Jakarta pasti akan stagnan. Nah, apalagi dengan adanya PPKM darurat, PPKM level 4, 3, 2, 1, kita lihat banyak pengusaha-pengusaha di Jakarta itu, apalagi yang namanya sektor pariwisata, sektor jasa, transportasi itu kasihan. Cash flow mereka itu udah sangat-sangat terancam. Jadi baru 2 bulan ini mereka bisa katakanlah sedikit mempertahankan cash flow-nya. Itu pun pada posisi untuk bertahan. Belum memikirkan UMP. Memang kita sadari ada sektor-sektor tertentu memang mampu. Katakanlah mungkin sektor ya, daripada energi, IT, mungkin sebagian kesehatan, mungkin ada sektor. Tapi kalau kita lihat dominan tidak bisa diratakan semua sektor. Tidak bisa diratakan gitu kan. Tapi dominan kami lihat, apalagi UKM kita itu dominan tidak mampu, apalagi dengan UMP 5,1% gitu. Nah, itulah yang mendasari kami bahwa ini sesuatu memang yang perlu disikapi oleh pemerintah pusat segera. Karena kami butuh kepastian apakah memang kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang menaikkan UMP tidak sesuai regulasi itu bisa disahkan apa tidak? Ya kalau tidak, apa aksinya? Kalau memang boleh, bagaimana dasarnya? Kemarin bertemu dibahas terkait ini, Bang? Ya kami sudah menyampaikan itu, bahwa memang ya ini yang perlu kita tunggu adalah reaksi daripada pemerintah pusat dalam hal ini. Sehingga ada kepastian bagi investor, bagi pengusaha. Kalau tidak nantinya apa yang terjadi? Pertama, ini nanti akan terjadi mungkin di provinsi-provinsi yang lain yang sudah mengikuti. Satu, yang kedua, misalnya ini akan berimbas ke yang lain. Kenapa Jakarta di-approve yang lain tidak? Nah itu, kemudian ke sektor-sektor lain misalnya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, mau dipakai dasarnya yang mana? Yang pakai SK Gubernur yang pertama yang naik 0,81% atau yang naik 5,1%. Nah ini kan nanti BPJS Ketenagakerjaan dinaikkan 5,1 dan tidak sesuai dengan peraturan. Nah ini kan perlu segera diluluskan oleh pemerintah pusat. Saya tidak katakanlah 100% menyalahkan Pak Gubernur. Pak Gubernur juga punya hak sebagai kepala daerah untuk memperjuangkan aspirasi daripada warganya untuk kesejahteraan. Tapi dalam hal ini harus tetap berdasar kepada regulasi dan hukum yang ada. Tapi gitu bagaimana dengan Kemenaker yang tidak menjawab 14 hari itu? Nah, itulah yang kita sayangkan. Itulah menyalahkan Kemenaker tidak? Ya pasti dong. Pasti dong. Berarti kan tidak responsif dalam hal ini. Padahal ini berlaku untuk masyarakat umum, ya, tenaga kerja, dan ini juga menyangkut dengan pengusaha. Karena saya sampaikan gini, jangan sampai terjadi siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Jadi akhirnya bingung sendiri begitu ya. Itu kan. Saya ke Bang Aziz dulu. Bang Aziz, kalau tidak salah kemarin sempat juga tadi kan Bang Sarman bilang melakukan ada hitung-hitungan untuk kenaikan itu ya dari segi 1, segi 2, segi 3 begitu ya. Tapi Bang Aziz tadi bilang kalau tidak salah dulu sempat minta kenaikan 5,3 juta begitu ya kalau tidak salah Bang. Itu hitung-hitungan dari mana ya Bang? Oke, ya, makasih. Sebelum ke sana saya ingin menegaskan bahwa UMP ini hukum positifnya adalah SK Gubernur. Jadi kementerian itu, Kemenaker itu dia sifatnya guidance regulasi.
tidak bisa seorang menteri membatalkan SK gubernur. Ya. Yang bisa membatalkan SK gubernur itu hanya pengadilan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan statement Pak Jokowi sebagai presiden dan para pemerintahan menyikapi putusan MK, itu pun menurut pandangan kami tidak pada posisi itu. Karena itu putusan MK ya. Nah, artinya kan masalah undang-undang itu ya di pengadilan. Nah, kembali ke soal hitung-hitungan ini sangat jelas ya, bahwa kami itu pertama adalah... Bang, terkait dengan masalah hitung-hitungan, nanti kita akan lanjutkan usai jeda dulu ya Bang ya. Karena durasi kita masih lama nanti, ada satu segmen lagi. Kita terus sebentar ya. Dan pemirsa, kami mengingatkan Anda demi memberikan kualitas tayangan yang lebih bersih, jernih, dan canggih, mulai 2 November 2022, Jak TV dan semua televisi ini akan pindah ke frekuensi digital. Anda tentunya masih bisa menikmati siaran ini dengan menggunakan televisi yang dapat menangkap siaran digital Indonesia atau dengan menggunakan set-top box yang telah banyak dijual di pasaran. Kami akan lanjutkan perbincangan, tetaplah bersama kami di Newsroom.